Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaidan NIM 131 selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang fungsi dan profesi teller. Teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan maupun pembayaran uang. Untuk pengertiannya, teller yaitu petugas yang bekerja di frontline banking house dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan, baik berupa transaksi tunai atau non-tunai, dalam melakukan pembukuan ke dalam sistem bank. Teller merupakan petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Untuk fungsi teller sendiri yaitu teller berfungsi memberikan jasa layanan kepada nasabah dalam melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindah bukuan atau penyetoran non-tunai dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Tugas pokok teller yang pertama yaitu memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya. Selanjutnya yaitu meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai atau bank notes dan warkat berharga. Yang ketiga, meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. Keempat, melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar. Kelima, menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lainnya. Keenam, menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban pemakaian terminal komputer. Yang ketujuh yaitu melaksanakan penukaran uang khusus ke cabang koordinator atau Polincash atau Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu menjaga keamanan. Yang selanjutnya yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan nasabah. Selanjutnya yaitu menjaga kerapian dan kebersihan counter teller. Selanjutnya, menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan outlet. Melakukan verifikasi antara voucher dengan validasi dan laporan transaksi teller. Selanjutnya yaitu meyakini keaslian dan keabsahan spesimen tanda tangan nasabah pada warkat bank dan form transaksi penarikan antar cabang. Selanjutnya memeriksa identitas nasabah dengan benar. Menjaga keamanan box teller dan kewenangan memegang kunci box. Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi dan menandatangani warkat transaksi dan melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang ke cabang koordinator dan Polincash atau nasabah. Selanjutnya yaitu tanggung jawab seorang teller. Nah, tanggung jawab seorang teller sendiri yang pertama yaitu melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer, dan lain-lain dengan teliti dan cepat. Yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja. Yang keempat, menjaga keamanan alat-alat identitas teller, yaitu user ID, password, anak kunci, cashbox, dan laci. Yang kelima yaitu patuh terhadap peraturan perusahaan. Sedangkan untuk wewenang teller sendiri yaitu
Yang pertama, menerima setoran baik tunai maupun non-tunai dari nasabah untuk diproses sesuai permintaan nasabah. Yang kedua yaitu melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank. Yang ketiga yaitu memproses penukaran uang kecil dari nasabah. Keempat, melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen dan atau formulir sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur bank. Yang kelima yaitu jika terdapat data atau identitas yang mencurigakan, melakukan tindakan kontingensi seperti rekomendasi pelaporan kepada PPATK, enhanced due diligence, dan penolakan transaksi dilakukan apabila terdapat indikasi transaksi AML atau anti money laundering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumfarida, NIM 099. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tugas dan profesi customer service. Jadi teman-teman, sebelum saya membahas ke tugas dan profesi customer service, baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa sih customer service tersebut. Nah, di sini customer service adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan segala hal informasi yang dimiliki oleh suatu bank atau instansi atau perusahaan kepada seorang nasabah. Nah, di sini segala bentuk informasinya yaitu entah itu mengenai produk, jenis produk, macam-macam produk, dan segala hal yang berkaitan dengan informasi yang diinginkan oleh nasabah. Selain itu, customer service di sini adalah orang yang menjembatani atau menjadi perantara antara seorang nasabah dengan perusahaan atau instansi tersebut. Jadi customer service di sini yaitu menguntungkan dua belah pihak, di mana keuntungan yang pertama kepada pihak nasabah yaitu memberikan keuntungan di mana nasabah ini mendapatkan sebuah informasi yang sangat valid dari seorang customer service mengenai keinginannya atau produk yang diinginkannya. Kemudian keuntungan yang kedua yang diperoleh oleh pihak bank kepada pihak bank yang kemudian mengantarkan nasabah kepada pihak bank atau kepada produk yang diinginkannya. Dalam perusahaan, rasa kepercayaan dan kenyamanan kepada konsumen atau customer lebih diutamakan daripada hal-hal lain. Maka dalam hal ini perusahaan membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya, yaitu keahlian yang dimiliki oleh seorang customer service, di mana customer service ini memang dituntut untuk memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan kepada seorang nasabah. Nah, adapun beberapa tugas yang dimiliki oleh seorang customer service. Yang pertama ada customer service sebagai resepsionis. Maksudnya yaitu customer service di sini bertugas untuk menyambut atau memberikan informasi kepada setiap nasabah yang datang dengan nada yang sangat lembut, dengan pelayanan yang sangat sopan, dengan sikap yang sangat ramah kepada seorang nasabah, sehingga nasabah nantinya akan merasakan kenyamanan. Kemudian tugas yang kedua yaitu customer service sebagai deskman. Nah, di sini tugasnya yaitu selain menyambut dengan ramah itu tadi, customer service di sini juga bertugas untuk memberikan segala macam informasi terkait segala produk yang ada di suatu instansinya tersebut, yaitu baik dari nama produk, ciri-ciri produk, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk secara terbuka atau secara jujur kepada nasabah. Kemudian tugas yang ketiga yaitu customer service juga sebagai salesman. Nah, di sini kemudian tugas seorang customer service ini yaitu melakukan cross selling, kemudian melakukan pendekatan, melakukan atau membujuk nasabah baru untuk bisa menikmati atau menginginkan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu tersebut, serta membantu nasabah dalam pengisian formulir yang telah disetujui itu tadi. Kemudian yang keempat, customer service juga sebagai relation officer. Nah, selain tugas-tugas yang telah saya sebutkan tadi di atas, tugas yang satu ini yaitu seorang customer service juga berhak atau bertanggung jawab untuk menjaga nama baik instansi atau bank dalam pekerjaannya, yaitu
dengan membina hubungan yang baik antara nasabah dengan customer service ini tadi melalui cara berkomunikasinya, sehingga nantinya mendapat kepercayaan oleh nasabah kepada bank itu tadi. Kemudian tugas yang terakhir yaitu customer service sebagai komunikator. Nah, ini tidak menutup kemungkinannya teman-teman bahwasanya di mana seorang customer service ini memang bekerjanya di cara bicaranya, yaitu bagaimana menyambut konsumen dengan baik, menyambut nasabah dengan ramah, sehingga nantinya ketika nasabah atau konsumen ini sudah merasakan kenyamanan, maka komunikasi yang dijalin oleh seorang customer service kepada dengan nasabah ini tadi nantinya akan mengalir sesuai dengan pembicaraan yang akan dituju. Kemudian komunikasi yang dibangun atas dasar kenyamanan dan kepercayaan oleh customer service ini nantinya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari si nasabah tersebut dengan terbuka, dengan komunikasi yang baik, sehingga nantinya ketika ada nasabah yang berusaha melakukan negosiasi, maka customer service dapat dengan tepat atau dengan benar dapat mengatasi pernegosiasian ini. Kemudian dari hal itu, maka kepercayaan yang dimiliki oleh seorang customer atau konsumen akan semakin meningkat terhadap suatu perusahaan tersebut. Nah, selain tugas yang dimiliki oleh seorang customer service, adapun profesi yang harus dimiliki oleh seorang customer service, di mana setiap puluhan atau ribuan customer atau konsumen yang datang kepada suatu perusahaan atau instansi dengan membawa segala macam kasus atau sebagainya kepada seorang customer service. Seorang customer service di sini juga harus mampu mengenali siapa dirinya, yaitu terlepas dari dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maupun sebagai seorang wanita karir. Jadi di sini seorang customer service harus profesional dalam bersikap kepada suatu nasabah atau konsumen. Selain itu juga customer service juga harus mampu mengenali dirinya dan lingkungannya, atau mampu memiliki rasa kepekaan dan rasa pengetahuan yang luas terhadap suatu yang dibawa oleh nasabah, baik itu bentuk komplainisasi atau bentuk kasus-kasus yang lainnya. Karena di sini customer service harus mampu menguasai segala permasalahan yang dibawa oleh nasabah itu tadi, sehingga nantinya seorang customer service mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh oleh konsumen itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mernawati dengan NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial planner. Financial planner merupakan profesi yang membantu suatu perusahaan atau individu dalam merencanakan program keuangan guna memenuhi tujuan finansial dalam jangka panjang bagi kliennya. Menjadi bagian dari penasihat keuangan, seorang financial planner juga membantu untuk memproyeksikan hasil investasi dan tabungan sehingga klien dapat melihat seberapa siap ia untuk pensiun. Dilansir dari laman resmi Investopedia, financial planner adalah lembaga atau seorang yang telah memenuhi persyaratan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan finansialnya. Sedangkan seperti yang dilansir dalam SmartVest, financial planner adalah seorang yang fokus dalam merencanakan finansial untuk membantu kliennya dalam mencapai tujuan akhir. Dapat disimpulkan bahwa financial planner memiliki tanggung jawab terhadap kliennya. Mereka bisa berbentuk perorangan, lembaga, atau perusahaan. Mereka bertugas dalam memberikan konsultasi pada klien untuk menganalisa tujuan, toleransi risiko, kehidupan, tahapan, serta jenis investasi yang sesuai. Nantinya, dari hasil analisa tersebut, financial planner akan memberikan perencanaan program yang mampu membantu kliennya dalam mencapai tujuan finansialnya. Caranya, dengan melakukan diversifikasi investasi yang kelak akan memberikan penghasilan sesuai dengan tujuannya. Hal ini termasuk dalam merencanakan strategi investasi, pajak, tabungan pensiun, pengeluaran kecil dan pengeluaran besar, serta perencanaan tempat tinggal. Pada umumnya, mereka akan memberikan perencanaan keuangan secara umum,
Tapi ada juga yang memang mempunyai spesialisasi pada bidang tertentu, seperti perencanaan pada dana investasi dan juga pensiun. Tugas financial planner adalah membantu klien untuk mencapai tujuan melalui pendistribusian dana yang dimiliki klien ke dalam beberapa instrumen investasi. Seorang financial planner harus memastikan bahwa investasi tersebut sudah terverifikasi, tumbuh, atau memberikan imbal hasil yang maksimal. Ini adalah list untuk tugas seorang financial planner, antara lain mempelajari data pribadi dan data keuangan klien agar bisa mengetahui kondisi si klien. Hal ini sangat penting misalnya untuk menentukan profil resiko si klien. Yang kedua, untuk membuat rencana dan memproyeksikan dana dan hasil investasi dan tabungan klien. Yang ketiga, ada mengelola dana klien supaya dapat memberikan imbal yang menguntungkan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada mendistribusikan dana investasi ke instrumen-instrumen yang diyakini bisa membantu kliennya untuk mencapai tujuan keuangan. Yang terakhir ada memonitor dan melakukan review terhadap langkah-langkah investasi yang sudah dilakukan bersama klien. Ada macam-macam tanggung jawab dari financial planner. Yang pertama ada menganalisa tujuan dan karakteristik klien. Setiap klien tentunya memiliki tujuan dan juga karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, hal pertama yang memang harus dilakukan oleh financial planner adalah menganalisa karakteristik dan tujuan kliennya. Kedua hal tersebut akan menjadi rujukan utama dalam merencanakan keuangan selanjutnya. Yang selanjutnya ada melakukan evaluasi kondisi keuangan dari klien. Setelah berhasil memahami tujuan dan juga karakteristik klien, mereka harus bisa melakukan evaluasi terkait kondisi keuangan klien saat ini. Beberapa poin yang harus dievaluasi adalah aset, pengeluaran, tabungan, pendapatan, cicilan, dan berbagai keperluan lainnya. Dari hal tersebut, nantinya mereka akan mengetahui apa saja yang selama ini memang belum mampu dilakukan oleh kliennya. Selanjutnya ada financial planner harus membuat perencanaan keuangan. Tanggung jawab utama dari mereka adalah membuat perencanaan keuangan kliennya. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan klien saat itu. Artinya, mereka harus menjembatani kondisi keuangan klien saat ini dengan tujuan finansial yang akan diraih oleh kliennya. Selanjutnya ada menyampaikan rencana. Setelah membuat perencanaan keuangan yang matang, maka financial planner tersebut akan menjabarkan rencana keuangan yang sudah dibuatnya pada klien. Tahapan ini tidak bisa dilakukan secara satu arah, melainkan harus dilakukan secara dua arah. Untuk itu, nantinya seorang financial planner akan menanyakan pendapat dan juga kesediaan kliennya. Jika memang rencana tersebut nantinya dirasa kurang cocok oleh klien, maka mereka bisa merubah rencana tersebut berdasarkan feedback yang diberikan oleh klien. Selanjutnya ada membantu menjalankan rencana. Jika klien sudah menyetujui rencana tersebut, yang sudah dibuat oleh financial planner-nya, maka tiba saatnya bagi klien untuk menjalankan rencana tersebut. Pada poin ini, seorang financial planner bisa membantu beberapa hal yang berkaitan dengan rencana tersebut, seperti membuka rekening baru, mengelola aset, atau hal lain yang dibutuhkan oleh klien saat itu. Yang terakhir ada mengawasi jalannya rencana. Saat rencana keuangan sudah mulai berjalan, maka tanggung jawab mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Mereka harus bisa mengawasi jalannya rencana tersebut. Jika di tengah jalan nanti ada masalah, maka mereka harus membantu klien dalam mengatasi masalah tersebut. Ada tipe financial planner. Di sini ada 3 jenis financial planner. Yang pertama adalah robo-advisors. Jika berencana untuk membuat perencanaan keuangan yang sederhana, maka bisa memanfaatkan robo-advisors ini. Robo-advisors adalah financial planner yang sudah dikelola secara otomatis dengan memanfaatkan algoritma komputer. Perencanaan akan disesuaikan dengan tujuan keuangan yang akan diinput oleh klien. Pada umumnya, biaya jasa yang harus dikeluarkan dengan menggunakan robo-advisors ini lebih rendah daripada financial planner lainnya. Yang kedua, ada in-person financial planners. In-person financial planners bisa Anda jadikan pilihan jika Anda memerlukan perencanaan keuangan yang lebih rumit atau dalam kurun waktu yang lama.
karena in-person financial planner ini mampu memberikan perencanaan yang sesuai dengan kondisi real time. Yang terakhir ada online financial planning service. Online financial planning service adalah kombinasi financial planner manusia dan robot. Anda akan mendapatkan perencanaan keuangan yang dihasilkan dengan algoritma komputer. Di saat yang bersamaan, Anda juga berkonsultasi dengan seorang financial planner lewat telepon, chat, email, atau video call. Terakhir adalah pentingnya merencanakan keuangan. Ada beberapa poin-poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah melindungi Anda dan keluarga dari beragam kemungkinan dan risiko yang akan berdampak langsung pada kondisi finansial Anda. Yang kedua, ada dengan menetapkan skala prioritas dan kemampuan Anda, maka Anda akan semakin bijak dalam berhutang, sehingga beban utang pun bisa berkurang. Selanjutnya ada ketika usia Anda sudah tidak produktif lagi dan kebutuhan hidup harus terus berjalan, maka Anda bisa mengendalikan keuangan yang sudah terencana dari jauh-jauh hari. Membayar segala biaya keperluan anak di masa depan, salah satu persiapan yang harus Anda persiapkan adalah biaya pernikahan anak Anda. Jika Anda mampu menyiapkannya dari sekarang, maka Anda tidak perlu khawatir dan kebingungan lagi nantinya. Selanjutnya, Anda mampu mempersiapkan segala biaya sekolah anak hingga tingkat sarjana. Beberapa dari Anda mungkin tidak akan ada yang mengira bahwa biaya sekolah anak saat ini sangat mahal. Jika Anda tidak bisa menyiapkannya dari sekarang, maka Anda akan kesulitan ke depannya. Yang terakhir ada membeli kendaraan dan rumah. Hampir sebagian besar dari kita pasti ingin mempunyai rumah dan yang diidam-idamkan. Pun sama halnya dengan kendaraan. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang tepat, maka Anda bisa memenuhi keinginan Anda tanpa harus membebani keluarga Anda. Financial planner, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan profesi account officer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih account officer itu. Jadi, account officer berasal dari bahasa Inggris, yaitu account yang berarti menghitung dan officer yang berarti pegawai. Jadi, account officer adalah istilah yang diberikan kepada seseorang atau pegawai staf bank yang bertugas melayani nasabah, baik nasabah yang menyimpan dananya maupun nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di bank. Adapun tugas-tugas dari seorang account officer ini, yaitu yang pertama, mengelola akun. Jadi, tugas seorang account officer ini dalam mengelola akun yaitu membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai personil bank. Kemudian yang kedua yaitu tugasnya mengelola produk. Jadi seorang account officer di sini yaitu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola kredit. Nah, seorang account officer di sini juga melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah berkomitmen untuk pembayarannya. Kemudian tugas yang keempat yaitu mengelola penjualan, di mana seorang account officer ini juga harus mampu menjualkan produk-produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau instansi, yaitu maka dalam hal ini account officer membutuhkan partner yang mampu atau yang handal di bidangnya, yaitu salesmanship untuk menjualkan produk-produknya itu tadi. Kemudian tugas yang kelima yaitu profitability atau mengelola profitability. Jadi seorang account officer harus bertugas sesuai dengan tugas profitability ini, di mana segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh account officer juga harus memastikan bahwasanya aktivitas yang dilakukan itu juga mendapatkan keuntungan atau memastikan keuntungannya yang didapat oleh sebuah perusahaan itu tadi. Nah, selain tugas dari seorang account officer di sini juga adapun profesi yang harus dimiliki oleh seorang account officer. Dibutuhkannya account officer dalam suatu perusahaan untuk melakukan probing agar pinjaman yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Artinya apa? Di sini
pinjaman yang diinginkan oleh nasabah, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Selain itu juga account officer di sini berperan sebagai konsultan, di mana selama ini tidak jarang pelaku usaha maupun UMKM yang membawa bon-bon maupun nota transaksinya kepada account officer, namun tidak bisa membuat laporan keuangan, sehingga account officer di sini dapat memandu nasabah dalam pembuatan neraca perkiraan usaha nasabah serta cash flow untuk memastikan kepastian pembayarannya. Selain itu juga account officer harus sensitif terhadap sesuatu yang disampaikan oleh nasabah. Apakah nasabah ini menyampaikan dengan benar sesuai dengan kondisi dan keberadaannya, ataukah nasabah ini hanya sebagai citra dirinya yang disampaikan kepada account officer itu tidak sesuai dengan apa yang dialami sekarang. Nah, kemudian hasil dari penyampaian atau hasil dari komunikasi antara account officer dengan nasabah ini kemudian dianalisa oleh account officer yang nantinya akan dilaporkan kepada atasannya dalam bentuk memorandum. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang laporan tadi setelah dianalisa oleh atasan akan diberikan keputusan apakah ini penolakan atau persetujuan kepada nasabah yang datang kepada account officer itu tadi. Jadi itu tadi teman-teman materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.